Saudaraku, di dalam firman Tuhan ada perintah atau titah, ada peringatan, ada hukum. Daud memberikan penjelasan, penegasan hal ini dan apa yang dilakukan oleh Daud terhadap perintah, peringatan, dan hukum-hukumnya. Daud mengatakan mencintai totalitas terhadap firman Tuhan. Ulangi lagi, di dalam firman ada hukum, titah, ketetapan, peringatan, dan ada janji. Daud memberikan diri hidupnya, menghibahkan hati dan pikirannya, mencintai firman Tuhan. Daud selalu merindukan, mengimpikan, dan mengusahakan bagaimana supaya dia mengerti firman Tuhan, Taurat Tuhan, sehingga Daud selalu berdoa dan memohon supaya Tuhan Allah mengajarkannya, memberitahukan jalan-jalannya sehingga ia tidak tersesat. Dan Daud berkeputusan untuk menempuh jalan kebenaran, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Daud juga memberikan penegasan. Di dalam firman-Nya ada hukum, dan hukum-hukumnya itu benar, kebenaran. Dan di dalam hukum-hukum yang benar itu ada keadilan. Tidak pernah ada keadilan tanpa kebenaran, dan tidak ada kebenaran tanpa keadilan. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, kita harus melihat dengan cermat akan hal ini. Sistem peradilan atau pengadilan, undang-undang, dan hukum-hukum yang disebutnya dan ditetapkan sebagai suatu kebenaran, namun kalau tidak berkeadilan, maka sesungguhnya itu telah mengingkari esensi daripada hukum itu sendiri. Karena hukum yang benar pasti berkeadilan, karena keadilan yang sesungguhnya itu pasti benar. Berdasarkan kebenaran inilah kemudian Salomo, raja itu menegaskan, di mana engkau akan menemukan banyak ketidakadilan? Justru di lembaga-lembaga peradilan. Mengapa bisa demikian? Acap kali kita mendengar orang mengatakan di tangan hakim, di tangan jaksa, yang putih dijadikan merah, yang merah dijadikan putih, atau yang putih dianggapnya abu-abu, yang hitam dianggapnya putih. Memutarbalikkan fakta dan kebenaran bisa terjadi kapan saja di lembaga-lembaga peradilan. Yang benar dinyatakan salah, yang salah dinyatakan benar. Yang melakukan kesalahan dianggap melakukan kebenaran dan dianggap pahlawan, yang melakukan kebenaran dianggap musuh masyarakat. Itu bisa ditemukan di lembaga peradilan. Dan kita harus ingat bahwa di mana ada keadilan pasti ada kebenaran. Di mana ada kebenaran pasti ada keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran, tidak ada kebenaran tanpa keadilan. Dan di dalam perjanjian baru kata itu diungkap dalam satu kata, yaitu keadilan kebenaran, yaitu di kayu sunai. Carilah dahulu kebenaran Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kata kebenaran di sini di kayu sunai, yang di dalam teks lain diterjemahkan dengan keadilan. Jadi keadilan dan kebenaran merupakan satu kesatuan. Di mana ada kebenaran, di situ ada keadilan. Di mana ada keadilan, di situ ada kebenaran. Orang-orang yang merasa benar tapi tidak berkeadilan, ia tidak disebut sebagai benar. Orang-orang yang merasa adil tapi dipraktekkan didasarkan pada hukum-hukum yang menyimpang, itu juga tidak benar. Jadi kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, Daud menyatakan keadilan yang sejati dan tidak pernah dapat ditawar disuap oleh apapun datang dari Allah. Allah yang adil menyatakan hukumnya yang benar, dan kebenaran itu mewujudkan